channel saya. Hari ini kita akan belajar masalah soal UKOM atau ujian kompetensi dalam D3 keperawatan dan S1 mengenai manajemen keperawatan. Jadi dalam UKOM itu ada 180 soal dan untuk manajemen keperawatan itu ada sekitar 20 soal ya. Jadi lumayan kalau kalian memahami dan mengerti masalah manajemen keperawatan. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Yang pertama soalnya ruang penyakit dalam suatu rumah sakit terdiri atas 4 perawat dan memiliki tugas masing-masing. Perawat A bertugas untuk injeksi, perawat B bertugas untuk vital sign, perawat C bertugas untuk hygiene supply. Tugas setiap perawat dibagi oleh kepala ruangan tersebut dan setiap perawat tidak boleh melakukan tindakan yang bukan tugasnya. Metode apa yang diterapkan oleh Karu tersebut dalam ruangannya? Jadi untuk UKOM, yang pertama yang harus kita baca yaitu soalnya ya, atau pertanyaannya. Pertanyaan baru kasusnya apa. Ya. Jadi pertanyaannya metode apa yang diterapkan oleh Karu tersebut. Kita bisa melihat ada kata kunci ya. Jadi ada kata kunci setiap perawat itu memiliki tugas masing-masing. Oke, apakah dari pilihan jawabannya yang pertama tim, kasus, modular, fungsional ataupun primer. Yang tim ini kita ketahui harus di ruangan tersebut ada katim ya, katim dan ada perawat pelaksananya ya. Sedangkan di sini tidak ada ya untuk katim dan perawat pelaksana. Terus yang kedua metode kasus. Untuk metode kasus ini kita ketahui yaitu ada satu perawat ya, ada satu perawat plus satu pasien biasanya ya. Satu perawat, satu pasien. Biasanya ini di ruang ICU ya, ruang ICU. Terus yang ketiga yaitu metode modular. Ya, metode modular itu apa? Metode modular itu yaitu metode di mana di sana ada katim ya, dalam ruangan tersebut ada katim, ada perawat pelaksana, tetapi di sini ada perawat primernya. Nah ya, perawat primer. Jadi ada katim, perawat pelaksana plus perawat primer. Sedangkan untuk tim tadi kan ada katim dan perawat pelaksana saja. Sedangkan untuk modular itu ditambah dengan perawat primer, ditambah dengan perawat primer. Perawat primer itu apa? Ya. Perawat primer itu yaitu perawat ya, yang bertanggung jawab 24 jam atau sampai pasien itu pulang ya. Pasien pulang ya. Ya, jadi 24 jam atau sampai pasien pulang. Jadi dari dia datang, pasiennya datang sampai dia pulang. Nah, itu perawat primer ya. Terus untuk fungsional, jadi dalam fungsional ini satu perawat ya, satu perawat itu satu tugas. Satu perawat itu satu tugas. Terus untuk primer itu berarti ada perawat primer perawat primer plus perawat pelaksana. Nah ya, jadi ini tim, kasus, modular, fungsional, dan primer. Jadi kalau kita sudah tahu kriteria dalam setiap metode, kita insya Allah bisa menjawab pertanyaan atau kasus dalam manajemen perawatan. Yang ini tadi katanya perawat A, ya ada perawat A itu tugasnya untuk injeksi, ya. Terus perawat B untuk vital sign, perawat C untuk hygiene supply, ya. Jadi bisa kita ketahui satu perawat itu memiliki satu tugas, ya.
Jadi otomatis jawabannya yang D. Nah, ya, sudah tahu ya. Untuk soal pertama itu jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ruang rawat penyakit dalam memiliki 15 tempat tidur ya, dan memiliki perawat nurse itu sebanyak 12 orang. Kepala ruangan membagi perawat tersebut sebanyak 3 pasien untuk setiap perawat yang bertanggung jawab pengelolaan askep sejak pasien datang sampai pasiennya pulang. Nah, jadi metode apa ya dalam ruangan rawat tersebut. Nah, jadi kata saya tadi baca dulu soalnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi soalnya apa metode perawatan sama seperti yang tadi ya. Apakah tim, kasus, modular, fungsional atau primer ya. Kita coba telah dulu soalnya ya. Soalnya itu katanya ada memiliki perawat 12 orang ya, 12 orang yang nurse ya. Kepala ruangan membagi perawat tersebut, 12 perawat tersebut menjadi 3 pasien ya. Jadi ada 3 pasien untuk setiap perawat yang bertanggung jawab pengelolaan askep sejak pasien datang sampai pasien pulang. Nah, jadi ada 12 perawat ya. Terus satu perawat itu 3 pasien, 3 pasien ya. Ini bertanggung jawab dari pasiennya itu datang ya, datang sampai pulang. Nah, ya. Tadi sudah kita bahas ya yang eh, ada datang sampai dia pulang. Nah, itu metode apa ya? Tadi sudah kita bahas. Apakah tim? Tim tadi ada katim dan propasana. Kasus satu perawat satu pasien. Modular itu ada perawat primer, terus katim dan juga propasana. Fungsional itu satu perawat satu tugas atau primer ya, satu perawat primer dan ada juga perawat pelaksana di sana ya. Ini kira-kira yang mana ya? Kalau dari definisi tadi otomatis ini yang E ya. Jadi perawat primer artinya ada di sana di ruangan tersebut ada perawat primer ada 12 perawat primer. Terus dia dibagi menjadi satu perawat itu 3 orang yang bertanggung jawab dari pasien datang sampai pasiennya pulang 24 jam ya. Itu perawat metode primer ya. Jadi metode primer ini walaupun pasien sudah pulang ya, pasien sudah pulang dia dioper ya, handover. Nah, dioper ke yang dinas berikutnya ya. Jadi walaupun perawat primernya tidak dinas, tapi dia masih harus tahu perkembangan dari pasiennya bagaimana, ya, oke, seperti itu. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya primer. Terus yang nomor 3, coba kita baca lagi ya. Kata saya tadi kita baca dulu soalnya, sama sepertinya. Apakah metode penugasan yang diterapkan di ruang tersebut? Kita baca lagi. Kepala ruangan ruang rawat inap membagi perawat menjadi 2 tim. Ada 2 tim di sana ya. Ada 2 tim. Dan ada perawat pelaksana. Ada PP. Oh, jadi di sini ada katim, 2 tim, ada katimnya. Ada katim dan PP. Dan juga ada perawat primer. Di sini ada perawat primer ya, ada perawat primer ya. Ada perawat primer yang bertanggung jawab 24 jam terhadap pasien. Nah, mudah ini. Kalau tadi ada katim, PP dan primer, perawat primer itu otomatis jawabannya yang C ya, modular ya. Kalau tim, kasus, fungsional primer, tidak. Kalau primer itu karena tidak ada katim ya kalau di primer itu. Jadi kalau yang ada katim pelaksana dan primer itu yang di modular. Jadi
otomatis jawabannya yang C. Terus yang kedua, yang selanjutnya ya, apakah metode keperawatan yang digunakan dalam ruangan ya? Coba kita telah dulu soalnya masalah kepala ruangan katanya. Kepala ruangan di suatu rumah sakit membagi dua tim di ruangannya. Ya, jadi ada dua tim. Jadi kalau dua tim berarti ada K-tim, ada PP ya. Terus ada K-tim, ada PP ya. Yang terdiri atas K-tim dan beberapa perawat pelaksana. Setiap tim bertanggung jawab terhadap pasien kelolaannya. Ya, jadi setiap tim ini tanggung jawab terhadap pasien kelolaannya. Dan mereka tidak boleh bertukar ya, tukaran pasien. Nah, ya, misalnya kalau di ruangan tersebut ada dua ruangan, misalnya ruangan A, ruangan B, berarti mereka bertanggung jawab terhadap ruangan tersebut ya, dan tidak boleh tukar-tukaran ya. Oke. Jadi otomatis ini jawabannya kalian sudah tahu pasti ya. Yang metode tim. Mudah ya kalau sudah paham dan sudah tahu definisinya. Nah, terus selanjutnya ini oke. Masih metode keperawatan saat dilaksanakan handover katanya. Handover itu artinya operan ya, handover atau operan. Seorang perawat menjelaskan perkembangan pasien sejak masuk sampai saat ini serta melaporkan tindakan yang telah ia lakukan baik mandiri ataupun kolaborasi selama 24 jam ya. Jadi sini ada seorang perawat ya, menjelaskan perkembangan pasiennya ya, baik mandiri maupun kolaborasi selama 24 jam. Jadi perawat ini otomatis dia ini merupakan perawat primer ya, perawat primer dia ini ya, perawat primer. Nah, ya. Perawat primer karena dia katanya bertugas ya melaporkan perkembangan pasien dan segala sesuatu tindakan baik itu mandiri maupun kolaborasi selama 24 jam ya. Otomatis dia merupakan primer ya. Jadi metode apa ya? Metode primer ya. Metode primer ya. Metode primer. Yang lain tidak ada ya. Oke. Jadi inilah untuk metode keperawatan. Jadi ingat ada tim ya. Terus ada kasus, modular, fungsional dan primer. Jadi harus diingat dan dicatat. Nah, ya. Jadi semoga kompeten semuanya ya, UKOM-nya ya, baik itu D3 maupun S1 nurse ya. Nanti kita akan belajar masalah soal-soal yang lain ya, baik itu manajemen, perawatan keluarga dan lain-lain.